Hari ini harinya Tuhan, mari kita, mari. Hai adik-adik orang Musa, apa kabar semua? Semoga adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik semua di rumah. Sekarang kita mau mulai kelas nih. Adik-adik sudah siap? Sebelum mulai cerita Alkitab hari ini, kita awali dengan berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh berkumpul di hari Minggu, kami dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Tuhan Yesus berkati kami dalam cerita Alkitab hari ini. Kiranya Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti cerita Alkitab pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nats kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Siapa yang tahu kalau hari ini hari apa? Ya, karena hari ini ternyata bukan hari Minggu biasa. Hari ini spesial karena hari ini adalah hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, seperti diceritakan dalam perikop hari ini. Ketika itu, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Kemudian Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Selanjutnya orang-orang percaya itu penuhlah dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau begitu, siapa sih Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh kebenaran yang hadir untuk menolong, untuk menyertai kita, dan diam di dalam hati dan pikiran kita. Ini dikatakan sendiri sama Tuhan Yesus yang ada di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Isinya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi setelah naik ke surga, Tuhan Yesus tidak membiarkan anak-anaknya sendirian di dunia. Dia datang dalam bentuk Roh Kudus untuk membimbing kita melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi perbuatan dosa dan godaan setan. Dengan pertolongan Roh Kudus juga kita bisa berani, kita tidak takut, kita bisa bersukacita, dan kita punya damai sejahtera dalam hati kita. Makanya supaya Roh Kudus ada di hati, kita harus rajin berdoa. Berdoa sebelum tidur, setelah tidur, sebelum makan, sebelum berangkat sekolah, atau berdoa kapanpun kamu mau. Yang kedua, baca firman Tuhan. Jangan sampai Alkitab kita berdebu karena nggak pernah dibuka. Bukalah Alkitab, pilih satu perikop untuk dibaca setiap harinya. Kamu bisa pakai buku renungan sebagai panduan membaca Alkitab setiap hari. Selanjutnya, memuji Tuhan. Kamu bisa bernyanyi atau bermain alat musik. Supaya lebih seru, adik-adik bisa mengajak mama papa untuk nyanyi dan memuji Tuhan bersama. Yang keempat, kita rajin ke gereja dan sekolah minggu. Di gereja kita bisa bersekutu dengan teman-teman seiman kita. Walaupun sekarang kita belum bisa sih gereja bersama, tapi jangan sedih adik-adik. Kita doakan bersama supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kita jadi bisa kembali ke gereja bersama-sama. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga. Tapi Dia tidak membiarkan kita sendirian di dunia ini.
Dia hadir dalam bentuk Roh Kudus untuk menyertai kita, untuk menjaga kita, dan untuk menolong kita dalam segala sesuatu. Roh Kudus juga yang akan menolong kita supaya tetap taat dan setia sama Tuhan.